ruqyah itu persiapan kita itu harus mantap. Utamanya doa-doa kita sebagai perlindungan kepada Allah Jalla Jalal, hafalan Quran kita, ya, bacaan Quran kita harus maksimal. Mulai dari makharijul hurufnya harus diperhatikan, ya, diperindah bacaannya, kalau perlu diperbaiki iramanya. Itu juga ada pengaruh, ya, sebagaimana kejadian-kejadian yang kami alami dan pengalaman-pengalaman dalam meruqyah, bukan sekali, bukan dua kali. Ada jin yang juga menghafal Al-Quran yang kita hafal. Saya pribadi pernah ditegur bacaannya, bukan makharijul hurufnya, bukan pula iramanya. Yang ditegur adalah kesalahan satu lafaz ketika saya membaca surah Al-Isra. Saya lupa satu lafaz saja. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultana. Ya. Saya sampai di situ saja. Ya. Kemudian ya saya ruqyah yang mengatakan, bacaanmu belum tuntas. Saya kaget. Ini orang sudah kesurupan ini. Ya. Tapi ternyata dia hafal Quran juga. Karena memang keliru. Saya membaca sultana. Tapi yang benar adalah sultanan nasira. Ya. Kemudian saya pindah di surah yang lain, surah Al-Baqarah. Dia lagi perbaiki lagi. Jadi ada jin itu ketika diruqyah dia juga bisa membaca apa yang kita baca, bahkan dia bisa menghafal apa yang kita hafal. Bagaimana solusinya? Pindah dengan teknik yang lain. Karena saya sudah membacakan sekitar 1 juz pada waktu itu, ternyata dia mengatakan tambah, silakan tambah. Bahkan memandang reme saya, mengatakan, Anda itu ustaz kecil, saya ini ustaz besar, saya ini kiai. Sampai dia mengatakan, saya ini wali yang ke-7 di antara wali-wali yang 7. Ya, ini sebenarnya untuk menggerentak kita, supaya kita ini tidak melanjutkan ruqyah. Kira-kira kalau antum ketemu yang begitu bagaimana? Antum mau mundur? Jangan. Cari solusinya. Bacakan saja, bacakan yang antum tahu. Yang kalau antum hafal cuma a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu saja. Ya, apa yang antum ketahui? Yang antum katakan, aduh, kalah saya. Nah, sebagaimana ada juga teman yang pernah meruqyah, mungkin karena makharijul hurufnya keliru, ahkam tajwidnya juga tidak tepat, dan iramanya mungkin juga kurang bagus, tidak memperindah bacaannya. Ya. Waktu itu ada beberapa ikhwah yang hadir. Saya ingat sekitar tahun 2015 atau 2015, termasuk ketua DPC, salah seorang ustaz di
yang ada di Kota Sidrap. Beliau adalah seorang ustaz dan juga ketua DPC di salah satu ormas yang sudah besar sekarang ini. Dan beberapa ikhwah yang hadir, ketika saya meruqyah membacakan surah Al-Baqarah sekitar 1 atau 2 lembar, ya, qadarullah, saya minta izin kepada tuan rumah, mengatakan saya mau buang hajat dulu. Ya. Dan saya menunjuk kepada salah seorang ustaz, karena beliau adalah ustaz dan juga pendakwah. Saya tidak sebut nama ya, ini sebagai pelajaran. Akhirnya digantikan. Ya, saya tidak lihat kejadiannya, tapi dicerita oleh teman-teman nanti. Ternyata apa yang terjadi setelah saya masuk WC, ya, kejadian setelah saya masuk di WC, ustaz ini katanya memulai ruqyahnya dengan santai membaca. Dia melanjutkan ayat yang saya baca. Dia mengatakan, baca nih, paham? Saya bacaan ini. Ya. Karena mungkin beliau baca santai. Mungkin dia tidak memperhatikan makharijul hurufnya atau ilmu tahsinnya atau ilmu tajwidnya. Sampai mengatakan, jelek bacaannya ini. Tambah lagi. Tidak mampang itu apa yang kau baca. Ya. Kita tidak mengatakan keliru. Tapi memang perlu untuk diperindah, diperbaiki makharijul hurufnya. Ya, dilihat dan diperhatikan ahkamut tajwidnya. Ya, kalau di luar daripada waktu meruqyah saja perlu diperbaiki, bagaimana ketika kita meruqyah? Tentu lebih diprioritaskan lain dan diperbaiki lagi. Ya, karena jin ini boleh jadi pandai juga ilmu tajwid, pandai juga ilmu tahsin, sehingga dia bisa menilai sampai dia mengatakan, bacaanmu jelek. Jadi makanya baca. Apa yang terjadi? Ustaz ini berubah wajahnya. Iya, keringatan, kemudian hafalannya semakin menjadi tersangkut. Iya, akhirnya menjadi lemas. Ada yang mengatakan ustaz tersebut hampir pingsan. Mungkin sudah ada serangan ya. Ya, akhirnya beliau berhenti sebelum saya datang. Akhirnya saya balik. Saya bertanya, ustaz, gimana? Karena beliau juga pandai bahasa Arab dan juga alumni salah satu jamiah terkenal. Ya, akhirnya memberi isyarat, idina. Ini pelajaran para santri. Belum lagi kita jumpai jin-jin yang nakal dan nekat. Belum kita meruqyah langsung dia mengatakan, hati-hati kamu, saya akan masuki kamu dan keluarga. Jangan macam-macam, jangan ikut campur. Itu sering kami jumpai. Kira-kira kalau antum ketemu pasien yang modelnya begini, mau lanjut apa berhenti? Berhenti. Lanjut. Ya. Antum tetap tawadu. Ketika dia mengatakan saya akan cabut nyawamu, antum mengatakan Allah pencabut nyawa, bukan Anda. Anda makhluk, saya makhluk, kita sama-sama makhluk. Antum jangan takabur juga sama jin. Lawanan nyawamu. Kalau dia mengatakan bacaanmu tidak bagus, antum katakan yang paling bagus bacaannya adalah Rasulullah. Kami cuma pelajar. Yang jelas antum bisa bantah dengan cara yang beradab, santun. Ya, kalau perlu antum dakwai. Jangan juga keras-keras sama mereka.
Ya kan ada juga sebagian kawan-kawan kita, rekan-rekan praktisi ruqyah syar'iyyah itu marah-marah. Wah, jangan juga begitu. Ya, kita ini bukan mencari musuh. Kita mau dekati jin itu supaya bisa didakwai, tidak mengganggu manusia, karena kita ini sama-sama makhluk. Dibacakan ayat Allah, diperdengarkan asmaul husna Allah supaya dia kembali di jalan Allah, karena dia juga memiliki ya kewajiban sama seperti kewajiban kita. Ya, jangan dikeras-kerasi, harus dilemah lembuti, disampaikan dengan cara hikmah. Makanya aturan dalam meruqyah itu bagaimana memberikan nasihat jin-jin yang sering mengganggu manusia. Kalau dia non muslim diislamkan, ya kalau dia muslim tapi dia fasik, ya kita arahkan supaya dia kembali ke jalan Allah. Itu cara meruqyah yang benar. Wallahu a'lam bishawab.